Jadi rangka batang nih ceritanya panjang sekali dan banyak ya. Jadi ini mudah-mudahan kita waktunya cukup sampai dengan 1 semester ini. Oke. Kita lihat di sini saya gambarkan ya, bentar. Ini pakai ini mungkin supaya ada garis bantu enak ya. Oke. Saya menggambarkan ada rangka batang yang 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Terus kemudian ada contoh gampangnya jembatan. Rangka batang berbentuk M. Ya, ini rangka batang bentuknya M. Dan saya mempunyai di sini A, B, ya, saya tandain dulu AB, kemudian C, D, E, F, G, H, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita mempelajari garis pengaruh ya, garis pengaruh sama seperti kita mempelajari garis pengaruh sebelumnya untuk balok ya, garis pengaruh pada konstruksi rangka batang. Nah, ini perhatikan bahwa rangka batang itu tidak dilewati oleh muatan di batang-batangnya, tetapi di titik kumpulnya yang saya beri tanda merah ini. Ya. Jadi tidak langsung mobil itu atau kendaraan atau kalian melewati jembatan itu tidak langsung kalian akan berjalan di atas batang gitu maksud saya ya kan, di atas batang rangka batang tersebut. Jadi tidak ada yang seperti itu. Karena pada waktu kalian berjalan ya, ini kan ada aspal ya. Ada aspal dulu, kemudian nah ini di bawah aspal itu ada beton ya, ini ada betonnya, ada beton bertulang, ada tulangannya juga. Terus kemudian di bawah beton tersebut ada bentuk baja T misalnya atau I. Baja I. Baja berbentuk I. Yang agak gede lah jembatannya ya. Nah, itu ya. Nah,
Di sini misalnya ini adalah gelagar yang melintang kan jembatan itu kalian jalannya kan ke situ. Nah, jalannya ke situ. Ini jalan. Nah, itu. Ini arus lalu lintas mungkin bolak-balik. Ya, yang disebut melintang ini adalah ini. Ya, tuh. Terus kemudian ada yang memanjang. Sana, ke arah sana ada yang memanjang. Nah, ini adalah balok yang melintang di bawah situ. Ya, terus kemudian situ ya. Baru kemudian ada yang memanjang, ya. Ada yang memanjang. Jadi tidak langsung kita itu kalau berjalan di atas jembatan tersebut itu akan berjalan di atas batang ini gitu. Batang ini tidak akan, tapi kita akan meneruskan beban-beban yang ada di atas jembatan tersebut ya. Beban-beban yang ada di atas jembatan tersebut untuk diteruskan ya. Untuk diteruskan ke struktur di bawahnya, elemen struktur di bawahnya, dan kemudian yang kita analisa adalah di titik kumpulnya ya. Jadi kalau misalnya ini adalah gelagar yang memanjang yang warna biru. Ini adalah gelagar yang memanjang di warna biru, ini adalah yang memanjang ya. Maka titik kumpul itu ya, titik kumpul A, C, D, E, F, G, H, B ya. Ini adalah titik yang kita analisa untuk mendapatkan garis pengaruh pada rangka batang. Nah, tujuan untuk mempelajari ini ya. Jadi tujuannya adalah sama seperti kita mempelajari konstruksi rangka batang sebelumnya. Ya, tujuannya adalah untuk menganalisa gaya batang. Apakah dia plus, apakah minus akibat muatan yang bergerak. Akibat beban beban bergerak tersebut ya. Beban bergerak itu bisa saja mulai dari A atau mulai dari B ya. Bisa saja mulai dari A atau mulai B. Jadi di sini titik yang dianalisa kalau seperti itu bukanlah ya titik yang kita lihat untuk dilewatinya beban bergerak adalah bukan IJKLMN, bukan, tetapi yang dilewati oleh lalu lintas tersebut adalah A, C, D, ya, kemudian E, F, G, H, dan B, karena itu yang dilewati oleh lalu lintas kendaraan itu ya, yang bergerak, yang melewati A ke B atau B ke A. Oke. Nah, kemudian beban tersebut
mulai dari A, terus kemudian jalan sampai di atasnya C, jalan sampai di atasnya D, jalan E, F, G, H sampai dengan B. Atau mulai dari B, jalan sampai di atasnya H, jalan sampai di atasnya G. Nah, sekarang begini. Beban yang bergerak itu akan mempengaruhi batang-batang seluruhnya, baik AI, IJ, KL, MN, ya, atau KE, JD, semua juga akan terpengaruh apabila apabila beban bergerak tersebut melintasi jembatan. Nah, beban itu bisa berada di mana-mana kan, sama seperti kita mempelajari garis pengaruh sebelumnya, beban itu bisa berada di mana-mana. Nah, sekarang karena dia bisa bergerak, maka kita harus bisa mendeteksi dulu, mendeteksi kalau dia bergerak kemana-mana mulai dari A ke B, maka akan kita deteksi reaksi peletakannya dulu. Jadi sama seperti pada waktu kita mempelajari rangka batang, pada waktu kita mempelajari garis pengaruh, ya, garis pengaruh sebelumnya kita pelajari garis pengaruh, maka di sini saya membuatkan garis untuk reaksi di A, ya. Jadi ini adalah saya siapkan garis pengaruh reaksi peletakan di A. Nah, sama seperti kita belajar garis pengaruh sebelumnya, maka kita mengumpamakan P yang bergerak adalah satu satuan di rangka batang kita ini, maka di situ saya mempunyai RA Nah, di sini besarnya adalah satu satuan dan RB besarnya juga satu satuan. Nah, kita lihat di situ. Ini adalah C. Apabila P berada di C, apabila P berada di D, saya teruskan ke bawah. Nah, ini apabila di C. H dan B. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang kita analisa itu adalah di titik kumpulnya. Nah, batangnya sendiri kemudian akan kita analisa berdasarkan metode potongan gitu. Jadi bagaimana rangka batang ini apabila dilewati oleh beban yang bergerak, maka gaya batangnya pun juga berubah-ubah. Nah, kita lihat reaksi peletakannya juga berubah-ubah. Mulai dari A sampai ke B, ya, reaksi peletakannya juga berubah-ubah sehingga kemungkinan besar jadi rangka batangnya ini harus mengikuti gitu. Jadi kalau P berada satu satuan berada di C, maka di sini besarnya adalah sudah mulai kurang dari 1. Jadi kalau misalnya ini adalah L, di mana L itu saya tulis di sebelah kanan,
L itu adalah berapa kali lambda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L adalah 7 lambda. Ya. Maka garis pengaruh, ini garis pengaruh untuk reaksi peletakan di A untuk setiap titik di C, D, E, F, G, H itu berangsur-angsur berkurang. Misalnya di titik C, RA menjadi berapa di sini? Berapakah apabila ini ada 7 lambda ya. Jadi ada 7 dengan panjang yang sama. Berapakah RA? Berapakah RB? Ya, berapa reaksi peletakan di A apabila P berada di titik C? Berapa? 6/7, Bu. 6/7 ya. 6/7. Sementara di RB kecil ya. 1/7. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, saya gambarkan di sebelah. Apabila kita mempunyai rangka batang, oke, saya ambil saja contoh di sebelah ya. Ini rangka batangnya harus diketahui. Ini tingginya adalah H. Dan ini panjangnya 6 lambda. 6 lambda. Oke. Kemudian ingin diketahui ya, bagaimana garis pengaruh rangka batang di ya, rangka batang di IJ ya. Misalnya yang di bentang tengah gitu di IJ, kemudian di DJ, dan kemudian yang paling bawah karena biasanya itu adalah batang tarik, itu adalah FDE. Ya, ingin diketahui garis pengaruh 3 batang tersebut.
Nah, ingin diketahui ini gimana 3 batang tersebut. Maka kita lakukan irisan di situ. Ya, kita lakukan irisan di situ. Oke, sebelumnya seperti sebelumnya ya, kita mengetahui dulu garis pengaruh di A dan di B. Kita tahu di A dan di B agar bisa menganalisa itu ya. Oke, ini adalah garis pengaruh reaksi di A dan ini adalah garis pengaruh reaksi di B. Nah, setelah kita lakukan potongan seperti itu ya, maka bisa kita ambil sisi potongan kiri dan sisi potongan kanan. Nah, sekarang begini ceritanya. Karena ini garis pengaruh ini ya, untuk menggambar garis pengaruh ini dan kita analisa dengan menggunakan metode potongan ya, yang kita potong di potongan 1 tersebut, maka kita akan melihat sama seperti kita belajar sebelumnya ya, untuk garis pengaruh. P itu dibagi menjadi 2 ya. P itu dibagi menjadi 2, yang bergerak itu dia bisa bergerak dari A sampai D ya, karena yang kita analisa adalah titiknya. Maka akan saya gambarkan di sini. Dia bergerak P di A sampai D saja, atau di sini P itu berada di E sampai B, semacam itu. Jadi selama P berada di kanan potongan gitu ya, P berada di kanan potongan, maka tinjaulah potongan yang kiri. Nah, P berada di kanan potongan itu berarti P di EB. Perhatikan di EB ya. Jadi P di kanan potongan. Nah, sementara ini P di kiri potongan. Nah, jadi selama P berada di kanan potongan, kita analisa yang sebelah kiri. Apabila P di kiri potongan, maka kita akan analisa yang sebelah kanan. Supaya nggak ribet, supaya nggak ketemu P-nya di situ ya. Kita nggak menemukan P-nya. Jadi kita lihat sekarang, kalau P berada di kiri potongan, kita gambarkan dulu yang sisi sebelah kiri. P di kiri potongan kita gambarkan. Kita lihat di sini bagaimana potongan kanannya. Saya gambarkan ya. Jadi di sini saya gambar sebelah. Itu ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti kita hapus yang tidak perlu. Di sini ada RB, dan kemudian di sini, nah ini saya hapus, tidak perlu. Saya ganti dengan warna merah saja biar kelihatan ya. Di sini ada itu
dan ini. Nah, jadi saya punya FIJ, kemudian FDJ, dan kemudian FDE. Di mana titik itu yang kita lihat adalah titik E sampai dengan B. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di situ apabila P berada di kiri potongan, saya melihat potongan kanan. Maka di sini ya, saya mau menghitung FDE dulu ya, FDE. Jadi FDE. Nah, ini saya mau mencari FDE, saya mengambil sigma momen di J. Gitu. Supaya FDE adalah satu-satunya batang yang ingin kita ketahui. Ya. Maka jika sigma momen di J sama dengan 0, saya mendapatkan FDE dikalikan dengan tingginya adalah H ya. Tingginya adalah H sama dengan RB dikali berapa lambda nih? 3 lambda. Sini. Ini 1, 2, sampai sini masih ada. Jadi RB dikali 3 lambda. Dan tingginya adalah, sini adalah H. Ya. 3 lambda. Begitu. Maka saya mendapatkan FDE adalah batang yang positif ya. FDE adalah batang yang positif yang besarnya adalah berapakah RB gitu ya. 3 lambda dibagi dengan H, ini adalah besaran yang diketahui dikalikan dengan RB. Nah, begitu. Jadi pada waktu saya gambarkan di bawah sini, saya gambarkan, maka ini adalah garis pengaruh untuk FDE, tapi untuk sisi sebelah kiri. Berarti untuk gambar sampai dengan D di sini. Maka D di sini saya beri tanda ke bawah. Nah, sini besarnya adalah 3 lambda dibagi H dikali RB. Nah, sekarang RB gambarnya mana? RB gambarnya ini. Jadi gambarnya ini tuh ya, besarnya di sini RB berapa besarnya di sini? 1/3 kah? Ya, 2/6. Ya, 1/3 L. Kan 2/7. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dong. 6 ya. 2/6. Oke. Ini lain kan gambarnya dengan yang ini lain gambarnya. Nah, ini kan sampai H ya. Sampai H yang ini. Oke. Ini sampai Enteng DC-nya lagi, Pak. ya. Ya kan?
6 lambda kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi Iya, Bu. sini adalah RB itu besarnya adalah sepertiga, ini kejauhan. Saya dekatkan. RB besarnya adalah 1/3. Ya. Nah, karena RB besarnya di situ 1/3, ini saya masukkan ke sini. 1/3. Oke. Jadi, karena dia positif, ini saya gambarkan ke situ. Ini besarnya di garis ini. Garis ini ya positif. Besarnya /lambda dibagi H. Ya. Karena RB-nya 1/3 di situ. Begitukah? Oke. RB-nya adalah 1/3. Sampai sini cukup jelas? Jelaskah? Cukup, Bu. Ya. Jelas, Bu. Baik. Karena sudah jelas, saya lanjutkan dengan yang satu. Apabila P-nya bekerja di kanan, maka saya melihat potongan kiri. Saya gambar potongan kiri. Jadi, apabila P berada di kanan, kanan E, berada di kanan E, ya. Kalau yang ini P berada di kiri D, ya. Oke. D ke kiri, ya. Ini E ke kanan. Maka di situ saya gambarkan ada A, ada H, ada I, dan kemudian ini panjang ya. Ada D di sini. Dan begitu. Ada A, ada C, di sini ada RA, ya. Sementara yang ingin kita cari di situ saya gambarkan, misalkan dia semuanya tarik. Dan ini FDE yang kita cari di awal. Kemudian FIJ dan FDJ, ya. Oke. Nah, apabila P berada di kanan E, maka kita melihat sisi kiri, ya. Kita melihat di potongan kiri. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, saya mengambil di sini ada di bayangan, saya pindahkan biar kelihatan. FIJ-nya saya pindahkan ke sebelah sini biar kelihatan. Nah, ini adalah gaya batang FIJ dan titik ini. Nah, ini adalah titik J. Nah, ini titik I di sini. Itu adalah titik J. Sama ya. Saya terapkan sigma momen di titik J sama dengan 0. Ya. Saya akan mendapatkan FDE dikalikan dengan H sama dengan RA, ya. RA-nya saya kalikan berapa lambda? 3 lambda juga ya.
Saya kalikan 3 lambda karena itu di titik J. Ya, jaraknya adalah 3 lambda. Maka di sini FDE yang ingin saya cari adalah 3 lambda dibagi dengan H dikalikan dengan RA. Nah, tinggal RA-nya berubah-ubah sesuai dengan garis pengaruh yang sudah kita gambarkan. Nah, saya pindahkan ke samping. Kita tadi mulai dengan titik titik E ya, kalau dia berada di ini potongan. Ya, titik E-nya di situ. Garisnya titik E. Maka RA di sini adalah besarnya berapa? Ini kita lihat di sini RA. Besarnya berapa ini RA? Di sini berapa RA? 2/3. Setengah ya. Kah? Kan di tengah ya? Iya. Setengah ya? Iya. Setengah. Oke, 1/2 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan ini? Menggambarkan FDE ya. Jadi RA itu di titik E ya, ini seperti kalau tadi kan sepertiga itu di titik D. Di titik D ya. Nah, RA itu berapa? Di titik E adalah setengah ya. Setengah di titik E. Maka jadi 3/2 ya. Ya, jadi di sini besarnya adalah 3/2 lambda dibagi H. Jadi dia lebih besar kan? Jadi 3/2 di titik ini adalah 3/2 lambda dibagi H. Itu lebih besar daripada lambda dibagi H. Nah, dia lebih besar, maka kemungkinan dia nilainya di situ. Ya, dia lebih besar di sini. 3/2. Nah, ini besarnya. Maka kita akan menghubungkan garis yang terputus ini. Kita hubungkan seperti itu. Nah, ini adalah garis hubung. Nah, jadi beginilah gambar dari garis pengaruh batang DE. Seperti ini gambarnya dan dia nilainya adalah positif. Sampai sini ada pertanyaan kah? Bu, permisi ingin bertanya. Silakan. Itu yang batang FDJ berarti tidak berpengaruh ya, Bu? FDJ tidak berpengaruh karena sigma momennya di titik J. FDJ kan menuju titik J ya. Jadi begitu sigma momen di J sama dengan 0, FDJ kan menuju J. Jadi dia merupakan batang yang bisa kita besarnya berapapun dia akan menjadi momennya akan menjadi 0 ya. Karena menuju ke titik J. Oke, paham ya? Iya, Bu, paham. Oke, paham. Lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Saya lanjutkan kah? Ya, Izin bertanya, Bu. Bu. Ya, silakan. Jadi walaupun lihat potongan kiri, tapi tetap dihitungnya sigma momen J-nya aja ya? Itu untuk mendapatkan FDE. Untuk mendapatkan FDE, kita lihat di